Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam persoalan kurban, walaupun memang pernah dibahas sebelumnya tentang kurban rombongan. Mengenai kurban rombongan atau kurban patungan istilah kita, artinya satu sapi, satu unta, rame-rame 7 orang berpatungan untuk mengadakan atau membeli sapi tersebut untuk dijadikan kurban. Oleh karena itu, tentu saja yang pertama, hewan yang sah untuk dijadikan kurban bersama-sama atau kurban rombongan adalah satu unta, kedua sapi, ketiga kerbau. Anggota rombongannya maksimal adalah 7 orang. Meskipun tidak satu keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Asnal Matolib. Kemudian yang kedua, supaya singkat, ketentuan niatnya. 1 ekor sapi yang dibuat kurban 7 orang, maka setiap orangnya harus niat berkurban, baik dilakukan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Misalnya mewakilkan niat kepada orang yang menyembelih, yang disebut perwakilan itu ya. Demikian pula 1 ekor sapi yang dimiliki 1 orang dapat diniatkan untuk 7 orang. Jadi kalau tadi sapi 1 itu dibeli oleh 7 orang untuk kurban 7 orang. Nah ini sebaliknya, 1 orang membelikan sapi boleh diniatkan untuk 7 orang. Sapinya milik 1 orang, diniatkan untuk kurban 7 orang. Itu juga boleh. Kemudian orang yang berkurban juga bisa berombongan dengan orang-orang yang menyembelih hewan dengan niat selain ibadah kurban. Misalnya menyembelih unta untuk berkurban bersama orang yang mempunyai kewajiban dam tamatu, atau dengan orang yang dengan niat akikah, atau dengan orang yang hanya niat dia perlu dagingnya saja. Itu juga boleh. Jadi kalau 7 orang membelikan sapi atau unta atau kerbau, yang 7 orang itu tidak niat kurban semuanya. Ada yang niat akikah, ada yang karena butuh dagingnya saja, atau lain sebagainya. Itu dijelaskan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kemudian bagaimana cara ketentuan pembagiannya? Ini juga tidak kalah pentingnya. Pembagian hewan kurban sunnah atau yang bukan nadar dilakukan dengan memastikan bahwa setiap anggota rombongan wajib menyedekahkan minimal sepotong daging murni yang segar untuk orang miskin. Catatan itu artinya dari 1 ekor sapi yang dikurbankan untuk 7 orang nama tadi, maka minimal harus ada 7 potong daging murni, daging yang masih segar yang disedekahkan untuk orang miskin. Ini bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, masing-masing anggota rombongan tetap disunahkan memakan dari hewan kurban tersebut. Kewajiban menyedekahkan minimal sepotong daging murni dan segar kepada orang miskin itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing anggota rombongan atau diwakilkan kepada orang lain atau kepada panitia. Demikian pula pembagian bagian-bagian hewan kurban lainnya bisa dilakukan sendiri atau juga diwakilkan kepada panitia. Hanya saja jika dibagikan sendiri, maka yang menjadi bagian harus dipisahkan lebih dulu. Misalnya 7 orang yang berombongan kurban sapi, semuanya menginginkan membagikan sendiri bagiannya. Jadi bagian dia ingin dibagikan sendirilah, baik kadar wajib yaitu sepotong daging murni yang segar ataupun sisanya. Maka sapi tersebut harus dibagi 7 sama percis. Yang wajib dibagi menjadi 7 adalah daging, hati, limpa, kulit, dan bagian-bagian yang mempunyai nama dan ciri yang memang berbeda dengan yang lain. Ini juga dijelaskan dalam kitab Asnal Matolib. Pembagian dan pemisahan ini tidak bisa hanya dengan perkiraan saja, melainkan harus dilakukan dengan cara ditimbang supaya sama beratnya, yang 7 orang itu kebagiannya sama-sama. Nah, pembagian dan pemisahan tadi itu menjadi wajib jika memang masing-masing orang yang berkurban menginginkan melakukan pembagiannya itu sendiri-sendiri. Kalau dibagikannya sendiri-sendiri, ingin membagikan masing-masing. Meskipun semuanya melakukan kurban sunnah, sama, maka pembagiannya itu untuk orang yang 7 tadi harus sama, walaupun semuanya itu kurban sunnah.
Sedangkan jika semua penyerahan pembagian kepada orang lain atau pada panitia, maka pembagian dan pemisahan tidak wajib dilakukan. Panitia yang menerima perwakilan 7 kurban sunnah hanya wajib memastikan ada 7 potong daging yang dibagikan kepada orang miskin. Jika ada seorang mempunyai nadar kurban seekor kambing, lalu ia melaksanakan nadarnya dengan menyembelih sapi miliknya, maka yang wajib diberikan kepada orang-orang miskin adalah 1/7 dari sapi tersebut. Artinya ngambil aja 1 bagian dari 1 orang itu. Karena yang 1 orang ini kurbannya kurban wajib, kurban nadar. Sedangkan sisanya yang 6/7 itu dapat berlaku sebagai kurban sunnah. Artinya ada kadar sepotong daging yang disedekahkan kepada orang miskin dan ada yang dimakan sendiri dan dihadiahkan. Ini jelas dalam kitab Asnal Matolib. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.